Jelang Piala AFF 2022, Timnas Indonesia belum fix, Thailand dan Malaysia perkasa. Filipina jajal Vietnam, salam bola mata 11. Jelang pertandingan fase grup Piala AFF 2022 digelar tanggal 20 Desember tahun 2022. Sejumlah persiapan masih dilakukan negara-negara kontestan, dan tim-tim kuat langganan 4 besar kandidat juara menjadi sorotan. Sorotan utama datang dari rival terberat Timnas Indonesia di grup A. Sang juara bertahan Thailand seolah ingin menebar ancaman serius dalam upayanya mempertahankan gelar juara. Timnas Gajah Perang baru saja mencukur kontestan Piala AFF di grup B, Myanmar 6 gol tanpa balas. Skuad besutan Mano Polking masih sangat tajam dan mengerikan, meski tak diperkuat pilar-pilar abrodnya. Laga pemanasan yang digelar di Thammasat Stadium, Pathum Thani, Minggu, tanggal 11 Desember tahun 2022, malam WIB tersebut seolah ingin menunjukkan para pemain gaek yang dipanggil masih cukup garang. Sebut saja striker legendaris Thailand, Terasil Dangda yang mampu memborong 2 gol, Bordin Pala dan Sarah Yuyen masing-masing menyumbang 1 gol. Dan 2 gol lainnya lahir dari bunuh diri pemain Myanmar Nanda Kiau dan Nye In Chan. Seolah tak mau dianggap sebelah mata, Timnas Malaysia tak kalah meyakinkan, kala di laga uji kobanya sukses melumat calon lawan pertama Indonesia di fase grup A, Kamboja dengan 4-0. Pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Bukit Jalil, Malaysia, Jumat, tanggal 9 Desember tahun 2022, itu. Keempat gol Harimau Malaysia dicetak oleh Faisal Halim, 1 gol pemain debutan berdarah Inggris, Litak. Pemain naturalisasi lainnya yang turut mempersembahkan gol, Stuart Wilkin memberi sinyal bahaya di debut pertamanya. Dan 1 gol dilesakkan Safawi Rashid, melengkapi keperkasaan Timnas Malaysia. Sementara calon lawan Timnas Garuda yang lain Filipina yang baru saja memiliki pelatih baru Josep Ferre, mantan pelatih Akademi Barcelona, dengan sejumlah pemain abroad dan naturalisasinya akan menjajal salah satu kekuatan ambisius di kawasan ASEAN yaitu Vietnam pada Rabu, tanggal 14 Desember tahun 2022. Sementara sorotan tak kalah tajamnya untuk sang runner-up Piala AFF 2020, Timnas Indonesia sampai dengan saat ini masih belum memiliki skuad yang fix. Coach Shin Tae-yong masih fokus mengatasi beberapa kendala yang ada di tengah waktu yang semakin mepet. Pada saat kontestan lain rata-rata sudah mengumumkan 24 pemainnya ke AFF, Coach STY seperti tak mau terburu-buru memilih 23 pemain yang harus didaftarkan ke AFF sebagai pemain yang bakal tampil di ajang 2 tahunan tersebut sampai batas akhir H-1 yang ditentukan AFF. 28 pemain yang dipanggil STY sejak 28 November untuk mengikuti TC Timnas Senior di Pulau Dewata sepertinya masih terus dipantau kesiapannya oleh pelatih asal Korsel ini. Dengan beban target juara untuk pertama kalinya di ajang ini, langkah STY terbilang cukup berani dengan tidak melakukan laga uji coba bagi skuad Garuda sebelum Piala AFF digelar. Dengan kondisi pemain liga lokal yang menurun tajam karena libur panjang Liga 1 pasca tragedi berdarah Kanjuruhan, STY terus menggenjotnya di tengah pro kontra pelatih-pelatih klub lokal terkait keberatan pemanggilan sejumlah pilarnya dalam pemusatan latihan yang cukup lama. Belum lagi pemain abroad yang sedianya akan diandalkan Coach STY masih abu-abu untuk bisa membela Timnas Indonesia. Sebut saja Elkan Bagot dan Sandy Walsh yang lebih dibutuhkan klubnya, dibanding harus dilepas membela negaranya untuk mengikuti ajang yang tak masuk kalender resmi FIFA. Teka-teki siapa pemain yang akan bertahan, dan siapa saja yang akan dicoret Shin Tae-yong pun mulai mencuat ke permukaan. Bukan saja karena kebutuhan, tapi karena aturan AFF yang hanya mewajibkan slot 23 pemain untuk didaftarkan. Artinya, suka tidak suka, akan ada 5 pemain yang akan menjadi tumbal pencoretan STY dari 28 pemain yang ada. Siapa saja kira-kira yang akan tersingkir? Kami coba memprediksinya berdasarkan kondisi terkini sebagai berikut. Di posisi penjaga gawang, 3 kiper yang ada saat ini terbilang cukup aman. Meski Nadeo Argawinata terbilang paling depan untuk diandalkan, penampilan Muhammad Riyandi dan Syahrul Tisna Fadila sejauh ini masih cukup baik. Makanya tak heran, jika STY hanya memanggil 3 kiper ini sesuai kuota yang dibutuhkan. Persaingan di lini belakang terbilang paling ketat. Sejumlah pemain langganan Timnas rasanya sulit tergeserkan, sebut saja Asnawi Mangkualam yang lagi moncer di Liga 2 Korea, dan Pratama Arhan yang di laga terakhirnya 2 kali kontra Curaçao cukup menjanjikan, meski belum mendapat menit bermain bersama klubnya Tokyo Verdy. Kehadiran pemain naturalisasi baru yang sangat ditunggu kiprahnya khususnya oleh STY, Jordi Amat sepertinya menjadi jaminan 1 slot untuk pemain berdarah Spanyol ini. Meski masih abu-abu karena tak sepenuhnya dilepas klubnya, 2 slot akan disisakan STY buat Elkan Bagot, meski baru diizinkan membela timnas ketika Indonesia lolos ke semifinal. Dan 1 slot buat Sandy Walsh, yang masih bisa melakukan debutnya bersama timnas di laga kedua, kala melawat ke Brunei dan menjamu laga krusial kontra Thailand. 2 nama cukup senior yang kerap diandalkan STY selama ini, Kapten tim Fahrudin Arianto dan Rizky Ridho di 2 laga FIFA Matchday masih cukup apik.
Tersisa Hansa Muyama, Edo Febriansyah dan Andi Setio serta pemain belia Muhammad Ferrari yang akan saling sikut untuk bertahan. Meski cukup pengalaman bersama timnas, kritikan pelatih Thomas Doll terhadap STY bisa saja mengembalikan Hansamu ke klubnya Persija Jakarta. 3 dari 4 pemain di lini belakang diprediksi berpotensi dicoret Sintayong. Di lini tengah, ada beberapa pemain andalan STY yang berkontribusi besar membawa timnas Garuda lolos ke Piala Asia 2023, dan mendulang 2 kemenangan atas timnas Curaçao di FIFA Matchday September lalu. Gelandang naturalisasi Mark Klok, Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri dan Sadil Ramdhani diprediksi memiliki tempat paling aman dibanding beberapa gelandang yang lain. Di deretan pemain muda, meski terbilang paling muda pemain 18 tahun Marcelino Ferdinand tampil paling menonjol baik di timnas U20, maupun kala berseragam timnas senior Marcelino tampil cukup impresif. Yakob Sayuri yang tampil gesit di 2 laga FIFA Matchday, akan bersaing keras dengan Syahrian Abimanyu, yang meski kerap masuk skuad timnas namun belum mendapat menit bermain dari coach STY. Dan Zaki Ashraf, pemain muda dan terbilang belum terlalu populer, yang dicoba STY diprediksi sulit bersaing dan akan menjadi satu pemain yang bakal tereliminasi. Di lini depan, absennya Dimas Derajat yang mulai moncer di lini serang timnas, harusnya memberi kelonggaran persaingan antara Muhammad Rafli, Dendi Sulistiawan dan Ramadan Sananta. Namun pemanggilan pemain Gaek 35 tahun milik Bali United, Ilija Spasojevic akan sangat mengancam posisi ketiganya. Pemain naturalisasi yang pernah berseragam timnas di era tahun 2017 ini, memiliki catatan apik kala berseragam Garuda, dengan 5 caps dan 4 golnya, plus penampilannya yang lagi on fire bersama Bali United. M. Rafli akan menjadi yang terdepan untuk dapat tersingkir, mengingat performanya bersama PSIS pun tengah menurun, dan kerap tak mendapatkan tempat utama. Dari 28 pemain yang ada, sepertinya prediksi merujuk pada Hansa Muyama, Edo Febriansyah, Andi Setio, Zaki Ashraf atau Syahrian Abimanyu, dan Muhammad Rafli yang akan dicoret STY untuk memastikan 23 pemain yang akan dibawa STY ke AFF H-1 nanti. Atau mungkin akan ada kejutan lain, yang tengah dipersiapkan coach STY. Patut ditunggu kiprah STY bersama skuad timnas Garuda pilihannya, untuk merebut gelar perdananya yang sempat 2 tahun lalu. Bravo Timnas Indonesia!